Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di sebuah desa kecil di Pacitan, sebuah kisah yang awalnya sederhana bisa mengguncang seluruh Indonesia. Desa yang biasanya tenang, dengan suara ayam berkokok di pagi hari dan angin yang berhembus di antara pepohonan jati, mendadak berubah menjadi pusat perhatian nasional. Semua berawal dari satu pernikahan. Pernikahan seorang pria tua bernama Tarman, usia 74 tahun, dengan seorang gadis muda berusia 24 tahun bernama Sheila. Selisih 50 tahun, namun bukan itu yang membuat publik geleng-geleng kepala. Puncak kehebohan terjadi ketika mas kawin mereka diumumkan. 3 miliar rupiah dalam bentuk cek yang diangkat tinggi-tinggi di depan kamera, cek yang menjadi headline berita di mana-mana, cek yang membuat netizen ribut seperti tidak pernah berhenti, dan cek yang anehnya sampai hari ini tidak pernah dicairkan. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah cek itu benar-benar bernilai 3 miliar? Atau apakah itu hanya selembar kertas kosong yang dibungkus janji manis? Sebuah misteri yang siap kita bongkar. Beberapa warga berkumpul di teras rumah masing-masing, membicarakan kabar yang mereka dengar dari tetangga. Perasaan saya tadi malah melihat videonya mas kawinnya. 3 miliar, Bu. 3 miliar. Tapi kok cek? Ngapain pakai cek? Biasanya mas kawin kan emas atau uang tunai. Dan semakin banyak orang berdatangan ke rumah keluarga Sheila. Ada yang datang karena ingin memberi selamat. Ada yang datang karena ingin melihat mempelai pria secara langsung. Namun sebagian besar datang hanya karena satu hal, penasaran. Media lokal mulai berdatangan. Tak lama, media nasional ikut datang membawa kamera besar, mewawancarai warga, merekam suasana, hingga menyorot cek miliaran rupiah itu dari dekat. Sementara itu, di dunia maya, video pernikahan Tarman dan Sheila viral dalam hitungan jam. Komentar bermunculan, Sultan Pacitan, ini cinta atau kebutuhan? 3 miliar tapi cek, jangan-jangan kosong? Semakin lama, spekulasi semakin liar. Dan pertanyaan terbesar yang terus bergema adalah, jika benar cek itu bernilai 3 miliar, mengapa keluarga Sheila tidak langsung mencairkannya? Karena semakin banyak yang bertanya-tanya soal keabsahan cek tersebut, muncul sosok penting yang akhirnya harus angkat bicara. Seseorang yang sudah puluhan tahun berada di dunia perbankan dan dikenal publik sebagai mantan kepala PPATK, Dr. Yunus Hussein. Dalam sebuah wawancara, ia terlihat sangat tenang, namun justru dari ketenangannya itulah muncul kalimat yang membuat publik tercengang. Cek, bukan uang, itu hanya alat pembayaran giral. Kalimat itu seperti menampar banyak orang yang sebelumnya mengira cek sama nilainya dengan uang tunai. Dr. Yunus kemudian menjelaskan beberapa fakta penting. Pertama, meskipun seseorang menulis angka 3 miliar di atas cek, itu tidak otomatis berarti ia punya saldo sebesar itu. Cek hanya akan menjadi uang jika, dan hanya jika, bank menyatakan dananya ada. Kedua, jika dalam pernikahan disebut mahar tunai, maka yang diberikan harus berupa sesuatu yang bernilai langsung, uang, emas, atau barang nyata. Jika yang diberikan ternyata cek kosong, maka mahar itu tidak sah sejak awal. Ketiga, yang membuat publik semakin terkejut adalah ketika ia menambahkan, tidak ada seorang pun yang memverifikasi cek itu sebelum akad. Tidak keluarga Sheila, tidak penghulu, tidak pihak manapun. Cek itu diterima begitu saja, tanpa dicek, tanpa dibuka kebenarannya. Setelah keterangan dari Dr. Yunus semakin viral, masyarakat mulai melihat kasus ini dari sudut pandang berbeda. Dugaan-dugaan mulai bermunculan, terutama setelah beberapa kejanggalan terungkap. Pertama, keluarga Sheila mengakui bahwa mereka tidak memeriksa dana pada cek itu. Mereka hanya melihat angka besar dan merasa tersanjung. Kedua, penghulu yang memimpin akad pun tidak meminta bukti keuangan. Padahal, dalam prosedur resmi pernikahan, mahar harus jelas nilainya, bukan sekadar disebutkan. Ketiga, muncul kabar bahwa bank penerbit cek itu tidak jelas asal-usulnya. Beberapa warga berusaha mencari tahu di mana lokasinya. Tetapi informasi yang didapat justru simpang siur.
Keempat, tidak ada satupun bukti bahwa cek itu benar-benar berasal dari rekening milik Tarman. Semua kejanggalan ini membuat masyarakat gelisah. Apakah benar Tarman memiliki uang sebanyak itu? Atau ada pihak tertentu yang memanfaatkan pernikahan ini untuk tujuan lain? Ketegangan semakin memuncak ketika Dr. Yunus mulai memasuki wilayah hukum yang lebih serius. Ia menyebutkan bahwa jika cek itu ternyata tidak memiliki dana di belakangnya, maka itu masuk ke dalam tindakan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Penipuan dengan menggunakan cek kosong bukan sesuatu yang baru. Ini adalah modus klasik yang sudah banyak memakan korban di berbagai daerah di Indonesia. Dalam banyak kasus, orang menggunakan cek kosong untuk membeli tanah, rumah, atau barang berharga lain. Mereka menyerahkan cek seolah-olah itu pembayaran sah, padahal ketika dicairkan, dananya tidak ada. Lebih mengerikan lagi, menurut data PPATK, penipuan adalah laporan keuangan ilegal paling tinggi di Indonesia. Ini artinya, kemungkinan kasus pernikahan ini masuk dalam pola penipuan nasional bukanlah hal mustahil. Netizen mulai menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Komentar semakin panas, spekulasi semakin liar, dan di tengah-tengah kekacauan itu, Sheila menjadi perempuan yang paling disorot. Diduga korban, atau justru bagian dari rencana yang lebih besar? Tidak ada yang tahu. Bayangkan ini, suatu hari, setelah semua kehebohan mereda, Sheila memutuskan untuk membawa cek itu ke bank. Ia berdandan rapi, memasukkan cek ke dalam amplop, lalu pergi ke kota dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Di bank, ia duduk di depan teller. Cek itu diletakkan di meja. Teller kemudian mengecek sistem, mengetik sesuatu, dan kemudian wajahnya berubah. Jika dana tidak ada, maka bank akan langsung mengeluarkan SKP, surat keterangan penolakan. Cek dianggap tidak bernilai, tidak bisa dicairkan, tidak sah, dan bagi pemilik rekening, dampaknya sangat berat. Rekening akan ditutup, namanya masuk daftar hitam nasional, ia tidak bisa membuka rekening bank lagi. Identitasnya tercatat selamanya dalam sistem perbankan sebagai pengguna cek kosong. Namun, yang lebih mengerikan adalah jika cek itu tidak pernah dicairkan sama sekali. Karena selama cek itu tidak diuji kebenarannya, maka kebenaran akan tetap terkubur. Tidak ada yang tahu apakah 3 miliar itu sungguhan atau hanya ilusi. Dan dalam ketidaktahuan itu, Sheila mungkin menjalani pernikahan dalam keyakinan palsu. Dari luar, pernikahan itu terlihat indah. Ada tawa, ada doa, ada harapan. Namun di balik semua itu, ada kisah rapuh yang tidak pernah terlihat kamera. Kisah tentang keluarga yang terbuai oleh angka besar. Kisah tentang aturan yang dilanggar tanpa disadari. Kisah tentang seorang perempuan muda yang mungkin sudah menggantungkan masa depannya pada mahar yang belum tentu nyata. Dan kisah tentang masyarakat kita yang sering terpukau oleh sesuatu yang viral tanpa memeriksa apakah yang viral itu benar. Atau justru sebuah jebakan. Ketika diminta memberikan pesan terakhir, Dr. Yunus berkata, pelan namun sangat menohok. Cek kosong itu licin janjinya besar, tapi nilainya belum tentu ada. Lebih baik mencegah, daripada menyesal ketika semuanya sudah terlambat.